Selamat sore, Bapak Dendi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan juga mensimulasikan mengenai hasil praktikum mata kuliah Administrasi Sistem dan Jaringan Komputer dengan materi DHCP Server sebagai bahan untuk penilaian ujian tengah semester. Saya, Adi Pramana, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok saya ialah Danendra sebagai penyaji 1, Wisnu Satria sebagai penyaji 2, dan Rena Febian sebagai penyaji 3. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang pertama. Saya persilakan untuk penyaji 1 membacakan materi yang pertama. Silakan penyaji 1 membacakan materi yang pertama. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah sebuah standarisasi protokol yang memungkinkan server untuk secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung dalam jaringan. Tanpa DHCP, konfigurasi jaringan harus dilakukan secara manual pada setiap perangkat untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Prosedur manual ini bisa menjadi sangat merepotkan dan memakan waktu, terutama di jaringan yang besar. Next. Fungsi DHCP server. Berikut ini merupakan fungsi utama dari DHCP server. Yang pertama, yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke perangkat, menghilangkan konfigurasi manual. DHCP berperan dalam mengatur serta menyebarkan alamat IP kepada setiap klien komputer. Proses ini secara otomatis menyebar ke banyak perangkat sekaligus, menghilangkan kebutuhan untuk mengatur jaringan pada tiap komputer secara manual. Yang kedua, ada mencegah konflik IP yang dapat mengganggu konektivitas dengan mengurangi risiko kesalahan penugasan IP dan mengatur distribusi IP secara efisien. DHCP juga berfungsi untuk mencegah konflik IP yang terjadi ketika dua perangkat memiliki IP yang sama. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan perangkat untuk terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan DHCP, risiko kesalahan dalam penugasan alamat IP dapat dikurangi secara signifikan. Lebih lanjut, DHCP dapat mengatur penyebaran alamat IP dengan efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan secara keseluruhan. Yang ketiga, memperbarui alamat IP yang kadaluarsa secara otomatis tanpa konfigurasi manual pada perangkat. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya memiliki periode penggunaan atau berakhir masa berlakunya. Jika alamat IP masih digunakan tetapi melewati batas penggunaan, Anda perlu meminta alamat IP baru. Melalui Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, alamat IP yang tersedia dapat diperbaharui secara otomatis tanpa perlu repot melakukan konfigurasi jaringan secara manual. Yang keempat, memungkinkan penggunaan kembali alamat IP tidak terpakai setelah memverifikasi ketersediaannya, sehingga memanfaatkan IP kosong dengan aman. Alamat IP yang telah digunakan sebelumnya dapat dialokasikan kembali kepada komputer klien. Namun, sebelum penggunaan ulang, perlu dipastikan bahwa alamat IP tersebut tidak sedang digunakan oleh perangkat lain. DHCP adalah protokol yang membantu memeriksa ketersediaan dan kekosongan alamat IP sehingga memungkinkan untuk memanfaatkannya kembali. Next. Cara kerja DHCP server. Cara kerja DHCP server melibatkan serangkaian langkah untuk menanggapi permintaan dari perangkat yang terhubung ke jaringan dan memberikan konfigurasi jaringan yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses kerja atau cara kerja dari DHCP server. Yang pertama ada allocation. DHCP server memberikan alamat IP secara acak dari pool alamat yang tersedia. Yang kedua ada fix, yaitu DHCP server menetapkan alamat IP tetap atau statis untuk perangkat tertentu seperti server dan printer
yang membutuhkan alamat IP konsisten. Yang ketiga ada dynamic, yaitu DHCP server mengalokasikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan dari pool alamat yang tersedia. Next. Sebuah DHCP client akan menanggapi dengan beberapa komunikasi ketika server berada di dalam jaringan, yaitu yang pertama ada DHCP discover, yaitu perangkat klien mencari jaringan DHCP di jaringan dan mengirim permintaan ke server untuk mendapatkan alamat IP. Discover adalah tahap awal di mana perangkat klien mencari layanan DHCP yang terhubung dalam jaringan yang sama. Setelah menemukan server DHCP dalam jaringan, klien DHCP akan mengirimkan permintaan kepada server untuk mendapatkan konfigurasi jaringan atau alamat IP yang tersedia. Klien DHCP akan berfungsi jika adapter jaringan diaktifkan. Yang kedua ada DHCP offer, yaitu DHCP server memberikan penawaran alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada klien. Setelah DHCP klien mengirimkan pesan siaran ke server, langkah selanjutnya adalah DHCP server memberikan penawaran kepada klien. Pesan ini berisi informasi tentang alamat IP yang ditawarkan beserta konfigurasi jaringan lainnya. Yang ketiga ada DHCP request. Klien menyetujui penawaran dan mengirimkan permintaan untuk menggunakan salah satu alamat IP yang tersedia di server. Setelah menerima pesan penawaran dari server, DHCP klien akan menyetujuinya dan mengirimkan permintaan atau request. Pesan request tersebut berisi permintaan untuk menggunakan salah satu alamat IP yang tersedia dalam database DHCP server. Yang keempat ada DHCP pack. Server merespon dengan mengirimkan alamat IP yang ditentukan dan informasi konfigurasi lainnya. Lalu klien melakukan binding atau pengaitan dengan alamat IP yang diberikan untuk dapat menggunakan jaringan. Proses terakhir adalah DHCP server merespon pesan permintaan dari klien dengan mengirimkan alamat IP yang telah ditentukan oleh server. Selain itu, server juga akan mengirimkan informasi konfigurasi lainnya yang dibutuhkan oleh DHCP klien. Selama proses ini, server akan memperbarui database-nya, sementara klien akan memulai proses binding. Binding adalah saat klien mengaitkan alamat IP yang telah diberikan oleh server. Setelah proses ini berhasil, klien dapat menggunakan jaringan dan melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan perangkat klien lainnya dalam satu jaringan lokal yang sama. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang dibawakan oleh Danendra. Selanjutnya, saya persilakan untuk penyaji 2 membacakan materi selanjutnya. Baik, ini adalah beberapa perbedaan dari DHCP client dan server. Yang pertama yaitu dari segi fungsi, DHCP server mengatur dan mendistribusikan alamat IP kepada klien di dalam jaringan. DHCP client meminta alamat IP dari DHCP server dan menggunakannya untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua, penjagaan alamat IP. DHCP server memiliki daftar alamat IP yang diatur dengan menggunakan database atau konfigurasi statis. DHCP client tidak memiliki daftar alamat IP. Ia hanya meminta alamat IP dari DHCP server. Yang ketiga, keuntungan. DHCP server memudahkan administrasi jaringan, menghindari konflik alamat IP, dan mengurangi kesalahan konfigurasi. DHCP client menghemat waktu dan tenaga, mencegah kesalahan manusia, mendukung pengembangan dan perubahan jaringan. Yang keempat yaitu kerugian. DHCP server, konfigurasi awal rumit, single point of failure. DHCP client bergantung pada ketersediaan dan performa DHCP server, kurang fleksibel dalam pengaturan alamat IP. Next. Ini berikut adalah kelebihan dari DHCP. Yang pertama, konfigurasi otomatis untuk berbagai perangkat jaringan. Yang kedua,
mengurangi konflik alamat IP ganda. Yang ketiga, mempermudah manajemen jaringan dengan konfigurasi default. Yang keempat, memudahkan perpindahan perangkat antar jaringan. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan dari DHCP. Yang pertama, kurang sesuai untuk perangkat yang membutuhkan IP statis seperti server dan printer. Kedua, perubahan IP dapat menyebabkan komputer terhubung perlu dikonfigurasi ulang. Yang ketiga, pada server, perubahan IP dapat menimbulkan kerumitan dan mengganggu layanan. Next. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang dibawakan oleh Wisnu Satria. Terakhir, simulasi mengenai DHCP server akan disimulasikan oleh penyaji 3. Untuk itu, waktu saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Reina, penyaji 3. Di sini saya akan mengimplementasikan DHCP server pada VMware. Yaitu, adalah sebuah virtual machine. Pada moderator, apakah layar telah tampil? Sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah konfigurasi pada VMware. Di sini terdapat 3 virtual machine. Yang pertama adalah Ubuntu laptop 1, yaitu Ubuntu desktop sebagai DHCP client. Yang kedua adalah Windows XP sebagai DHCP client. Yang ketiga adalah Ubuntu server sebagai DHCP server. Ketiga VMware tersebut, ketiga virtual machine tersebut, saya konfigurasikan network adapter sebagai NAT atau network address translator. Kemudian pada settingan virtual network editor, pada VMnet 8 tipe NAT, saya mematikan use local DHCP service to distribute IP address to VMs. Ini bisa kali. Maaf. Kemudian pada VMnet 8 dengan tipe NAT, saya mengkonfigurasikan use the local DHCP service to distribute IP address to VMs. Saya matikan untuk agar ketiga VM atau virtual machine tersebut tidak akan menerima DHCP atau IP address secara dinamis dari virtual machine, virtual VMware. Selanjutnya adalah konfigurasi baik Ubuntu server atau DHCP server. Di sini kita diminta untuk melakukan autentifikasi, lalu kita akan memasukkan kredensial sebagai administrator dan cloud sebagai admin. Hal pertama yang dilakukan adalah mengecek alamat IP address pada Ubuntu server dengan komen IP. Di sini terlihat di mana pada kolom 2 INS33 Ethernet tidak terdapat IP address versi 4. Di sini kita dapat mengkonfigurasi IP address tersebut. Hal ini terjadi karena kita telah mematikan tadi dinamik DHCP dari VMware-nya dengan kode sudo dan IP address yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 92.168.11.1. Lalu ya, dan network adapter DNS jadi password. Kemudian kita kembali. Nah, di sini telah di-set iNet 192.168.1.1/32 ya. Bentar.
Oh. Kalau terjadi kesalahan, di sini kita mengeset inet sebagai 192.168.11.1/24. Setelah mendapatkan alamat IP, mari kita melakukan penginstalan kepada DHCP server dengan komen DHCP install. Setelah melakukan penginstalan, kita lanjutkan pada langkah konfigurasi. Konfigurasi kali ini saya akan menggunakan Vim sebagai text editor dengan komen sudo vim /npd file konfigurasi untuk DHCP server berada pada folder etc, pada folder root etc dhcp dhcpd.conf. Oke, setelah masuk kepada text editor, pada bagian ini kita harus menambahkan subnet dengan network ID kode jaringan 92.168.131 telah kita konfigurasi sebelumnya. Netmask-nya mengikuti /24, yaitu 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke bagian paling atas, yaitu default list time. Default list time adalah waktu di mana yang diberikan kepada klien DHCP untuk menggunakan IP tersebut dalam batas waktu tertentu dengan max list time-nya 7.200 detik. Kemudian di baris selanjutnya adalah range. Range adalah DHCP IP pool, di mana kita mengeset berapa minimal DHCP IP DHCP yang akan diberikan kepada user dan maksimalnya berapa. Kemudian pada option root adalah merupakan IP pada server. Yang kita lihat sebelumnya adalah 192.168.1.1. Kemudian option domain name server atau DNS kita isikan sebagai default 192.168.1 yang merupakan network ID dan 100 sebagai host ID. Kemudian 200 sebagai host ID di alternatifnya. Kemudian setelah melakukan konfigurasi, kita perlu untuk meretas DHCP server dengan komen system cl DHCP server. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah DHCP server telah berjalan dengan lancar ataupun tidak. Dengan mengecek dengan menggunakan sistem CTL status ISC DHCP server. Ini terlihat berwarna hijau, berarti telah running sejak 20 detik yang lalu.
Kemudian kita akan melakukan pengecekan log ataupun pengecekan kepada virtual machine yang lain atau OS yang lain ataupun network adapter lain, apakah DHCP server kita telah terkonek ataupun tidak. Dulu saya mau cek dulu lihat IP-nya. Oke. Jadi saya akan mengaktifkan network adapternya, yaitu NAT. Dapat dilihat klien mendapatkan DHCP yang masuk dalam range yang kita atur sebelumnya, yaitu range-nya adalah 150 sampai 200. Dan kita cek pada My Ubuntu Server. Ini terlihat ada DHCP discover dari IP NAT dan sekian. Maksudnya physical address sekian. Kemudian server meng-cover pada IP 192.168.1.1.153 untuk IP sekian. Kemudian di request maaf, ini ada dua. DHCP server discover. Yang terbaru DHCP discover dari physical berikut atau physical yang tadi kita telah coba, yaitu meminta yaitu diberikan IP 192.168.1.168 dan di acknowledge atau diberikan dari server untuk IP tersebut. Mungkin ini adalah case yang dari fix address sebelumnya yang saya buat. Nah, untuk Windows XP kita mencoba di Windows. Oh, ini dia. Ternyata di Windows telah diberikan IP 192.168.1.154. IP 1.1.154 tersebut ternyata berasal dari Windows yang diberikan oleh DHCP server. Dengan ini mungkin saya bisa katakan implementasi DHCP server pada virtual machine VMware telah berjalan dengan baik. Kemudian presentasi akan saya berikan kembali kepada moderator. Dipersilakan. Baik, itulah tadi simulasi mengenai materi DHCP server yang telah disimulasikan oleh Rena Febrian selaku penyaji 3. Kesimpulannya adalah bahwasanya praktikum DHCP server telah memberikan pemahaman yang kuat tentang peran dan pentingnya DHCP dalam pengelolaan jaringan komputer serta langkah-langkah praktis dalam mengimplementasikannya. Pemahaman ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi para praktisi jaringan komputer dalam mengoptimalkan kinerja jaringan dan mengurangi kompleksitas dalam manajemen jaringan secara keseluruhan. Bapak Dendi dan teman-teman semua, itulah tadi presentasi kami mengenai materi DHCP server. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai DHCP server. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam teknis presentasi maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami izin undur diri. Terima kasih. Ayo, stop record. Ini ada tiba-tiba yang ganggu sih. Astaga, langsung distract.